Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nandari Fai dengan NIM 81114223544. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisa saya tentang perlindungan tenaga kerja guna memenuhi tugas mata kuliah hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Hiri Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Pengertian perlindungan tenaga kerja adalah upaya untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, menjamin keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan dalam hubungan kerja. Perlindungan ini biasanya mencakup aspek hukum, aspek sosial, dan ekonomi, serta dirancang untuk melindungi pekerja dari eksploitasi, ketidakadilan, atau kondisi kerja yang berbahaya. Untuk dasar hukum dari perlindungan eh, tenaga kerja sendiri itu ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas. Selanjutnya itu ada pada pasal 6 yang mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis perlindungan ketenaga kerjaan menurut ahli, di mana ahli yang pertama itu menurut Imam Supomo. Jenis-jenis perlindungan ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya beserta keluarganya, termasuk jika ia tidak mampu lagi bekerja karena sesuatu hal di luar kehendaknya. Yang kedua itu ada perlindungan sosial, yakni perlindungan agar tenaga kerja dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memungkinkan dirinya dapat mengembangkan kehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga pada khususnya. Yang ketiga itu ada perlindungan teknis, yaitu perlindungan untuk menjaga kaum buruh dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua itu menurut Abdullah Sulaiman. Menurut Abdullah Sulaiman, jenis-jenis perlindungan ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi lima. Yang pertama itu perlindungan ekonomis, yaitu sebagai perlindungan syarat kerja atau syarat perburuhan yang diatur dalam peraturan mengenai hubungan kerja atau perjanjian kerja. Yang kedua itu perlindungan keselamatan kerja, yakni memberikan perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang ketiga itu perlindungan kesehatan kerja. Perlindungan ini ada sebab akibat buruh teknologi industri dan non-industri terkadang mengalami perlakuan semena-mena dan tidak berkeperimanusiaan oleh majikannya. Yang keempat itu perlindungan hubungan kerja, yaitu perlindungan terhadap pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Yang kelima itu perlindungan kepastian hukum, yaitu berupa perlindungan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Isinya itu ada perintah dan larangan, serta sanksi pelanggaran dengan sifat memaksa sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya. Lalu, selanjutnya, komponen utama pada perlindungan ketenaga kerjaan itu seyogianya ada empat. Yang pertama itu jaminan sosial tenaga kerja. Pada jaminan sosial tenaga kerja itu eh, mohon maaf sebelumnya, komponen utama dari perlindungan ketenaga kerjaan itu ada empat. Yang pertama itu perlindungan hukum, yaitu pengaturan mengenai kerja, upah minimum, dan cuti.
lalu ada ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, lalu ada larangan diskriminasi di tempat kerja, lalu ada penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Yang kedua itu ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang mana unsur-unsurnya itu ada penyediaan lingkungan kerja yang aman, alat pelindung diri atau APD bagi pekerja, lalu ada program pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada jaminan sosial tenaga kerja yang mana unsur-unsurnya itu ada asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, program pensiun atau tunjangan hari tua, lalu ada jaminan kehilangan pekerjaan jika ada. Lalu yang terakhir itu ada perlindungan khusus untuk kelompok rentan. Yang pertama itu pada perempuan, misalnya ada cuti hamil, fasilitas menyusui, dan lain-lain. Lalu pada anak-anak itu ada larangan pekerja anak sesuai batas usia legal. Lalu pada pekerja migran, adanya perlindungan dari eksploitasi di negara tujuan. Sekian pemaparan presentasi dari saya mengenai perlindungan tenaga kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.